Shalom, selamat pagi sahabat yang dikasih Tuhan. Kita ada di pagi hari ini karena penyertaan dan anugerah Tuhan. Kembali kita akan menjalani hidup dengan seluruh kegiatan, usaha kerja dan aktivitas kita. Dan kita kembali juga akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai penuntun dalam setiap langkah hidup kita. Dalam bekerja, dalam berusaha, dalam bisnis, dan dalam kehidupan rumah tangga kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berikan kami kemampuan untuk memahami, mengerti firman-Mu, dan kami boleh menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sahabat yang dikasih Tuhan, pagi hari ini bacaan Alkitab kita terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan ke seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sahabat yang dikasih Tuhan, seorang petani dia akan melakukan pekerjaannya dengan tekun, mengolah sawahnya dengan tekun agar dapat menghasilkan, memperoleh atau mendapatkan panen yang sangat baik. Demikian juga seorang atlet, dia akan berlatih dengan tekun sehingga apa yang dia ingin raih dalam sebuah perlombaan dapat ia raih. Seorang mahasiswa akan tekun dalam belajar untuk meraih cita-citanya. Ketekunan adalah hal yang sangat baik di dalam kita mau meraih sesuatu, di mana kita mau mendapatkan sesuatu. Tanpa ketekunan, maka kita tidak mampu meraih hal tersebut. Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal yang pertama ayat yang ke-23 dalam bacaan kita berkata demikian. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Paulus memberikan pemahaman, kamu harus bertekun dalam iman untuk meraih apa yang kamu inginkan dalam kehidupan. Jangan kita digoyangkan, jangan kita mudah untuk digoyang dalam ketekunan iman kita. Lebih lanjut dikatakan, tetap teguh dan tidak bergoncang. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Bertekun dalam iman, tetap teguh dalam keyakinan, dan tidak tergoncang dalam hal apapun. Saudara-saudara sahabat yang dikasih Tuhan, itulah yang Paulus katakan pada jemaat di Kolose, agar mereka tidak tergoncang dengan berbagai macam hal yang sedang mereka hadapi. Mereka tidak goyah dalam iman mereka. Mereka tetap yakin bahwa Yesus Kristus yang menjadi sumber kehidupannya selalu ada dan menyertainya. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga dituntut melalui firman Tuhan pagi hari ini. Ayo, di tengah-tengah situasi saat ini, kita jangan goncang, kita jangan goyah dalam iman. Tetap pegang teguh keyakinan kita. Tetap pegang iman percaya kita dengan ketekunan kita. Semua apapun yang terjadi boleh ada di hadapan kita, saudara. Usaha kerja kita mengalami kemerosotan. Bisnis kita mengalami kemunduran. Kehidupan pribadi kita mengalami kegoncangan. Tapi janganlah kita goncang dalam iman. Janganlah kita goyah dalam iman.
tapi tetap teguh dalam keyakinan iman kita. Dan tetap selalu percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam Roma pasal 5, Roma pasal 5 ayatnya yang ke-3 dan ayatnya yang ke-4 berkata demikian. Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4. Firman Tuhan berkata demikian, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kitab Roma mengatakan dalam bacaan kita, kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan, dan dalam pengharapan Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan tetap selalu ada bersama-sama dengan saudara, dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah dari apa yang firman Tuhan katakan pagi hari, kita tetap selalu mau memegang teguh keyakinan iman kita. Walaupun bumi bergoncang, walaupun hal-hal yang sering kali datang dalam hidup kita, membawa kita mengalami keputusasaan, ketakutan, kekhawatiran, tapi janganlah itu membuat kita meninggalkan iman, harap kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi malah kita berlangkah, berjalan dengan yakin, dengan tekun dalam iman kita hanya kepada Dia. Karena di dalam Dia kita memperoleh anugerah. Di dalam Dia kita memperoleh kasih dan sayangnya. Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-36 berkata demikian, sahabat yang dikasihi Tuhan. Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-36. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Ibrani katakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Marilah kita melakukan kehendak Allah dalam ketekunan iman percaya kita hanya kepada Dia. Maka saudara dan saya akan menerima janji Allah, janji yang Tuhan berikan kepada saudara, yaitu kasih, anugerah, kekuatan, kesehatan, dan berkat dalam sepanjang kita menjalani hidup ini. Tetap yakin dan percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah merenungkan firman. Biar kami tetap yakin dan kami tetap selalu berjalan dalam ketekunan iman kami. Biar kami tidak goyah Tuhan di tengah-tengah situasi apapun, tapi kami tetap selalu kuat menghadapi hal-hal yang telah dan akan terjadi. Terima kasih Tuhan akan firman. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit dalam proses pemulihan, Bapak Alfonsus Bonte, Saudara David Taruhan, anak kekasih Yohanes Aiba, Daken Polumen, Oma Bonte. Tuhan, Kau jamah tubuh mereka, apapun yang sedang mereka alami dan rasakan, Tuhan yang akan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan pemulihan. Karena di tangan-Mu lah ada mujizatnya. Demikian juga dengan hamba-Mu, Tuhan, hamba tetap percaya dan yakin, dan hamba tetap teguh dalam iman bahwa apapun yang hamba derita,
apapun yang hamba alami, Tuhan akan memberikan yang terbaik sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Terima kasih Engkau jaga sertai pulihkan pendeta Daniel Hari Prastowo sehingga ia dapat kembali ke rumah, berkumpul dengan keluarga dengan sukacita. Hamba berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang berharu ulang tahun pada hari ini, Bapak Budi Rahayu Purnomo. Ya Tuhan, biarlah tambah 1 tahun usia lebih menguatkan Bapak kekasih untuk selalu mengandalkan Tuhan. Dan biar Bapak kekasih selalu bersyukur dan memberikan yang terbaik dalam hidupnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Sertai istri, anak-anak, orang tua, Engkau selalu bersama-sama dengan mereka. Biarlah ungkapan syukur mereka nampakkan dalam perjalanan hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu, sahabat-sahabat yang mendengarkan renungan pagi ini, yang akan bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka. Di tengah-tengah usaha bisnis mereka, Tuhan kiranya juga yang akan memberkati usaha bisnis mereka. Rencana-rencana mereka, Tuhan yang hadir dengan rencana Tuhan yang ini. Biar apapun yang mereka ingin raih, itu Tuhan yang akan nampakkan. Itu Tuhan yang akan berikan. Karena mereka tetap selalu percaya dalam iman hanya kepadamu ya Tuhan Yesus. Seluruh keluarga jemaat, kawan kasih Tuhan jaga selalu. Sertai biar keluarga jemaat kawan kasih ada dalam tangan Tuhan. Keluarga jemaat kawan kasih adalah keluarga yang Kau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampunkan dosa-dosa kami. Ampunkan kesalahan-kesalahan kami. Sebagai pelayan hamba pertaruhkan seluruh hidup dan kehidupan jemaat sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Sahabat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap teguh dalam keyakinan iman kita. Kita tidak goyah di tengah-tengah perubahan dunia ini, tapi kita tetap selalu yakin Tuhan Yesus Kristus yang kita imani selalu menjaga dan menopang kita. Sampai ketemu kembali pada hari esok. Saya berdoa Tuhan Yesus Kristus menjaga menyertai saudara dalam usaha kerja, bisnis, dan dalam kehidupan keluarga saudara. Amin.